Selling pressure bisa bikin kamu rugi besar kalau kamu nggak tahu cara bacanya. Mungkin kamu pernah mengalami lagi semangat masuk market, harga aset kelihatan naik, tapi begitu kamu beli, malah turun terus. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada berita buruk, tapi kok market kayaknya ngerjain banget ya. Nah, itu bisa jadi karena kamu lagi kena serangan diam-diam dari yang namanya selling pressure. Nah, terus apa itu selling pressure? Oke, penjelasan sederhananya adalah tekanan jual. Saat penjual mendominasi, harga aset cenderung tertekan turun. Ini beda ya sama panic selling. Kalau panic selling biasanya karena kepanikan massal dan mendadak. Nah, kalau selling pressure lebih rapi, sistematis, dan seringkali pelakunya adalah investor besar atau whale. Bayangin aja kayak ada yang pelan-pelan ngelepas asetnya di saat kamu lagi semangat beli. Kenapa ini bisa terjadi? Ada beberapa penyebab selling pressure muncul. Contohnya, ada berita negatif kayak isu regulasi atau exchange yang terkena hack. Lalu profit taking alias cuan yang dicairkan secara bebarengan. Contoh lainnya, trader yang pakai leverage kena margin call dan terpaksa jual asetnya. Atau will, mulai distribusi aset secara bertahap tanpa ketahuan. Intinya, tekanan jual bisa terjadi bukan cuma karena hal buruk, tapi juga karena strategi dan momentum. Terus apa sih dampaknya ke market? Ya kalau tekanan jual udah dominan, market bisa jadi bergerak nggak karuan. Harga bisa turun pelan-pelan atau jatuh tajam. Trader jadi ragu nih, ini beneran cuman koreksi sementara atau awal dari kejatuhan panjang. Ditambah lagi emosi mulai main. FOMO, bingung nih harus tahan atau cut loss. Dan yang lebih bahaya, likuiditas bisa menipis. Transaksi jadi mahal, eksekusi order nggak optimal. Misalnya waktu launching ETF Ethereum di bulan Juli, padahal ada dana institusi masuk, tapi harga malah drop. Karena banyak trader retail yang udah cuan dari lama, langsung jual pas ETF rilis. Contoh lainnya, waktu Terra Luna anjlok di tahun 2022. Satu proyek hancur, lalu investor panik berdampak ke harga Bitcoin yang ikut turun. Padahal nggak terkait langsung. Hal ini juga mengingatkan ke kamu bahwa efek domino itu nyata banget di market kripto. Nah, terus gimana nih cara bacanya? Oke, buat kamu yang masih belum paham gimana cara baca situasi seperti ini, tenang, selling pressure bisa dideteksi. Beberapa sinyal yang bisa kamu pantau antara lain. Pertama, volume tinggi pas harga turun. 2. Saat indikator RSI sentuh zona oversold. 3. OBV terus menurun. 4. Indikator BOP negatif atau muncul sell wall di order book. Kalau 2 atau lebih sinyal ini muncul barengan, artinya kamu perlu was to the pa to the da alias waspada. Nah, sekarang Indodax mau berbagi sefruit tips untuk menghadapi situasi selling pressure ini. Jadi pas market turun, jangan buru-buru ikut panik atau FOMO. Fokus aja sama strategi, bukan emosi. Pertama, selalu siapin stop loss. Kedua, jangan pasang over leverage. Ketiga, gunakan strategi DCA, beli sedikit-sedikit di beberapa titik. Keempat, pantau pergerakan whale, pakai terus on-chain. Dan yang paling penting, jangan nebak-nebak bottom. Masuk pelan-pelan, tunggu sinyal valid. Intinya adalah selling pressure bukan musuh yang harus ditakuti, tapi sinyal yang harus kamu pahami. Dengan data yang tepat dan strategi yang rapi, tekanan jual bisa jadi peluang. Ingat, trader yang sukses bukan yang paling jago nebak, tapi yang paling disiplin dan bertahan. Oke, that's all. Itu dia tips dari Indodax tentang bagaimana caranya agar menghindari selling pressure. Dan kamu juga wajib selalu ingat, walaupun terlihat menjanjikan, dunia kripto tetap punya risiko. Dan video ini pun juga bukan ajakan untuk beli, tapi bahan pertimbangan buat kamu yang lagi cari peluang saat market koreksi. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe buat dapetin info kripto terbaru dari Indodax. Sampai jumpa di video edukasi Kriptopedia selanjutnya. Dan salam aset masa depan. Muchas gracias. Arigato. Ciao.